Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun juga berada, izinkan saya Al-Faqir Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, khusus untuk potensi zakat perusahaan ini, saya kira inilah yang paling penting untuk menjadi fokus perhatian kita ya, karena tentu saja jenis zakat yang lain, zakat perusahaan nanti juga kalau kita lihat secara mikro banyak hal-hal, banyak jenis-jenis zakat, objek zakat yang lain seperti misalnya zakat pertanian, kemudian juga zakat profesi dan lain-lain. Nah, zakat ini saya sering mengatakan di beberapa tempat bahwa alangkah miskinnya seorang umat, alangkah pelitnya seorang umat itu kalau pengeluarannya hanya zakat. Karena kalau zakat, coba bayangkan hanya 2,5% ya kontribusinya terhadap pemberdayaan umat. Nah, kalau kita berkalkulasi di Indonesia ini ya, mohon maaf kalau saya menggunakan istilah profit yang diperoleh melalui tabungan, itu jauh lebih besar daripada persentase yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat mal ini. Ya, kalau kita menyimpan uang dalam bentuk deposito, apalagi dalam bentuk asuransi lebih tinggi lagi kan, itu pasti di atas, jauh di atas 2,5%. Ya, dan dalam bentuk lain banyak sekali kan sekarang ini dalam konsep mudharabah yang musyarakah, apalagi kalau konsep perekonomian konvensional itu banyak sekali jenis-jenis keuntungan yang bisa kita raih. Nah, kalau itu kita hitung semuanya tidak ada artinya apa-apa 2,5% zakat yang diminta dari kita ini. Padahal zakat itu di dalam ayat kan sudah ditegaskan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif ilmu tafsir ya kan, khud itu kan fi'il amr, amwal itu kan jamak di situ. Ya, sadaqah itu sadaqah. Apa yang dimaksud sadaqah di situ? Sebetulnya sadaqah itu antara lain zakat, selebihnya zakat itu nanti masuk sadaqah. Nah, jadi saya ingin memperkenalkan bahwa pundi-pundi perekonomian umat pada masa Nabi ya banyak sekali, ada 27 ya dalam penelitian saya itu. Ada tentu saja zakat ya kan, ada infak, ada sedekah, ada jariyah, ya ada wakaf, ada hibah, ada wasiat, ya ada usyur, ada khumus, kemudian juga belum lagi yang lain seperti ada yang disebut dengan luqatah, barang hilang. Barang hilang ini juga penting nih, karena dalam fikih Umar misalnya tanah yang tidak digarap 5 tahun berturut-turut itu masuk kategori luqatah, harus jatuh ke milik negara. Jadi ini sangat agresif fikih Umar ini, untuk mungkin bisa kita pertimbangkan pada satu saat. Jangan sampai nanti tanah di dalam masyarakat, lingkungan masyarakat itu nganggur sampai puluhan tahun gak digarap ya, karena ada pagarnya. Yang punya siapa? Oh, orang Jakarta, orang kota. Itu mubazir, sementara masyarakat setempat itu menggali pinggir-pinggir jalan untuk melakukan pertanian, mubazir tanah yang besar itu. Nah, kemudian juga banyak lagi ya dalam bentuk-bentuk pundi-pundi agama itu. Termasuk juga misalnya kalau kita itu diukur secara kontribusi umat ya, misalnya ada dam, ada wadiah, kemudian juga ada misalnya kita kenal juga ya misalnya kafarah ya. Kafarah itu kan juga ada dana di situ itu. Nah, kalau itu dihimpun semua menjadi satu kesatuan, belum lagi Idul Kurban kan, kita setiap tahun menghimpun dana untuk membeli binatang ternak, lalu kita akan kurbankan. Nah, kalau itu diolah
dikelola oleh Basnas semuanya, dimanage sedemikian rupa. Di situ kita memperoleh potensi keuntungan untuk umat juga. Jadi dari umat untuk umat kepada umat dan untuk kesejahteraan umat. Nah, inilah yang dilakukan oleh teman-teman di Basnas. Saya mendukung penuh, karena itu perlu kita berikan dukungan sepenuhnya. Nah, menyangkut masalah zakat perusahaan ini, saya kira sudah rumus lah sekarang ini. Kita bisa lihat di internet bagaimana mengkalkulasi keuntungan kita dan bagaimana menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Ya, kita lihat websitenya Basnas itu, saya mengikuti juga, itu bagus sekali ya. Jadi sudah sampai ke tingkat-tingkat yang sangat detail. Nah, kalau harta kita sudah mencapai 80 setara dengan 85 kg emas, itu berarti sudah ada pembicaraan zakat di situ. Nah, karena itu saya mohon betul bahwa mari kita pintar menghitung harta. Jangan sampai nanti kita pura-pura tidak tahu kekayaan kita sehingga kita tidak mengeluarkan zakat. Jangan sampai nanti kita hanya disiplin pada saat pembayaran pajak. Oh, kalau pajak itu kan detail semua perhitungannya sampai pakai konsultan pajak tuh ya. Tapi giliran zakat nggak ada konsultannya, ya semau-maunya. Bahkan kadang-kadang zakat malnya itu dalam bentuk sarung pelekat itu diberikan ke kampung halamannya. Harusnya misalnya 100 juta yang dikeluarkan, tapi dia beli berapa kodi sarung, dibagi-bagikan kepada keluarganya lagi. Itu bukan zakat mal seperti yang dituntunkan dalam Al-Quran. Itu ada ukuran-ukurannya, ada nisabnya ya kan. Kemudian kita juga harus hitung haulnya. Nah, zakat perdagangan ini juga kita lihat ada yang bisa dihitung haulnya 1 tahun, tapi juga kita bisa, ada juga perdebatan ulama itu kan. Misalnya tutup buku itu kan ada orang tutup bukunya itu 1,5 tahun, ada 1 tahun tutup bukunya juga, ada yang misalnya 1 semester. Nah, jadi kadang-kadang kita tidak adil terhadap para petani. Zakat pertanian itu setiap kali panen, ya kan? Setiap kali panen harus dikeluarkan. Bahkan dibedakan antara petani tada hujan dan petani pengairan. Tetapi giliran zakat harta itu nggak ada pengaturan-pengaturan yang sangat mikro diatur. Padahal mereka kadang-kadang itu tutup bukunya 2 kali dalam 1 tahun. Karena sirkulasi perhitungannya itu 2 kali 1 tahun, tetap hanya bayar zakatnya 1 tahun. Kalau hemat saya, ya kalau kita mau jujur, sebaiknya itu kita mengikuti tutup buku itu. Kalau tutup bukunya itu per semester, maka per semester itu kita keluarkan zakatnya. Jadi keluarkan zakatnya. Nanti kalau hitung 1 tahun, 1 semester ini untung, tapi semester berikutnya itu rugi, atau mungkin diinvestasi ke tempat lain yang menyebabkan tidak bisa mengeluarkan zakat, berarti kan kita Basnasnya itu tidak mendapatkan nilai tambah di situ. Nah, kita jangan ada hilah. Apa yang dimaksud hilah? Hilah itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang pelit. Contohnya ini paling ekstrim. Besok jatuh tempo, dia panggil pembantunya, "Mbak, ini saya akan berikan kamu uang 1 miliar. Deposito saya mau kasih kamu." Bengong pembantunya. "Pak, ini untuk apa 1 miliar? Ambil." Nah, tapi dikunci pintu gerbang. "Lusa, Mbak, yang kemarin mana kwitansi penyerahan saya itu? Ini saya gantikan deh 100.000. Itu nggak jadi." Udah. Akhirnya nggak bayar zakat. Kenapa? Karena itu kan yang wajib diberikan zakat itu adalah milkut tam, kepemilikan mutlak. Itu bukan milik saya sudah kasih pembantu secara formal. Tahun depannya gitu lagi, panggil supirnya, "Pak supir, ini saya kasih uang deposito saya kepada kamu ya." Ya. 2 hari setelah itu panggil lagi, "Mana deposito itu?" "Ya, ini saya gantikan 500.000 misalnya." Ya. Itu namanya hilah. Membikin akal-akalan supaya tidak bayar zakat. Jangan menipu Tuhan, sebab Tuhan itu Maha tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang perlu kita perhatikan juga dalam zakat perusahaan ini ialah nisabnya, ya, haulnya, dan juga tempat pembayaran zakatnya. Saya menghimbau kepada kita siapapun, ya,
yang wajib zakat itu, percayakanlah kepada Basnas deh. Basnas itu lembaga yang paling kredibel untuk kita tempatin bayar zakat. Ya, mohon maaf saya ikut melahirkan undang-undang zakat ya ketika saya menjadi dirjen. Jadi redaksi per redaksi itu kita sudah perhitungkan sedemikian rupa bagaimana supaya Basnas ini menjadi satu kekuatan nasional kita, nanti akan berikan kekuatan terhadap umat ini. Dan kita sudah mengantisipasi kemungkinan kelemahan yang bisa terjadi di dalam pelaksanaan undang-undang zakat itu. Nah, Basnas itu lahir sebagai manifestasi untuk perwujudan undang-undang zakat itu. Karena itu saya kira terakhir yang saya ingin saya sampaikan bahwa jangan merasa berkekurangan, jangan merasa sumbing, jangan merasa hilang kalau berzakat. Apa yang Bapak Ibu miliki, hanya itu yang dikeluarkan di jalan Allah. Belum tentu apa yang kita pakai, apa yang kita jadikan rumah, apa yang dijadikan mobil, apa yang dijadikan aset-aset untuk kesenangan duniawi yang lain, itu nanti juga akan kita nikmati di akhirat. Yang pasti setiap kali kita mengeluarkan infak, zakat, wakaf dan seterusnya untuk jalan Allah, itu yang kita miliki. Apalagi zakat. Zakat ini wajib hukumnya, tidak usah diperdebatkan Bapak Ibu sekalian. Lebih baik kita memberikan kelebihan. Misalnya mestinya kan zakat kita itu 100 juta ya. Udahlah 150 juta, yang selebihnya itu sedekah, supaya nanti juga teman-teman di Basnas itu bisa bermanuver. Kalau kita lebihkan sedikit, misalnya zakat kita itu 2,5%, udahlah jadikan 5% semuanya. Nah, di sini kita salut sebetulnya teman-teman kita di luar negeri ya. Ada kelompok-kelompok tarekat, ada kelompok-kelompok mazhab di situ menginstruksikan kepada umatnya. Itu kalau perlu sampai keuntungannya 10% keluarkan zakatnya. Karena kalau hanya 2,5% itu terlalu pelit kita menjadi umat Islam. Nah, saya mohon kepada kita semuanya, mari kita mendukung sepenuhnya program-program Basnas ini supaya kita nanti kelak bisa menjadi umat dan bangsa yang besar. Percayalah kepada Basnas. Basnas itu sudah berkomitmen untuk bertanggung jawab dunia sampai di akhirat. Sekali lagi selamat kepada rekan-rekan pengurus Basnas yang sekarang ini telah berhasil menghimpun dana secara maksimum dari umat dan juga berhasil mendistribusikan kepada umat setelah melalui penelitian yang sangat mendalam. Dan kita juga salut berbagai macam penghargaan yang diberikan Basnas yang datang kepada Basnas dari pengakuan dari instansi-instansi yang kredibel, menganggap bahwa Basnas itu sudah on the right track, itu sudah di atas jalan yang benar. Dan selamat sekali lagi kepada Basnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.